Kita yang belajar zaman dulu lagi kecil-kecil tuh masih inget tuh belajar yang zaman dulu. Wujud kidamba kok sampai sekarang masih inget. Ya enggak? Sampai alif batasa huruf hijaiyah itu masih inget enggak tuh? Abatasa jaha hoda jaroja sasa sodo tojo ago pako kalamana wahala ayat dikasih kasroh ibtisi jihihi dijiriji sisi ditiji gipiki kilimini wihili iyi kasih domah ubutu suju huhudu juruju susu sudu tuju ugu puku kulumunu wuhulu uyu. Tuh masih inget gak? Ente kagak ngaji sih. Abis itu belajar ilmu tajwid, ya kan? Apabila nun sukun ketemu huruf yang 6 amjaha ain hau gin ho ijhar, maka dibaca jelas. Kalau ketemu huruf ihfa yang 15 sip dasana kamjada sahsun kod sama dum toyi bajid pitu kodok zolima, maka bacanya samar. Contoh mingkulin sukun ketemu kap. Berarti ustadz yang di sono salah no. Apa itu? Itu Robinson. Itu kan nun sukun ketemu sod, harusnya jadi Robinson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangin guru ini ya. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa asyara bis sababah wal wusta ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para masyayikh bil khusus yang sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Fakhrul Raji Khatib, orang tua kita Fadilatul Ustadz Ahmad, Ustadz Muhammad Ilyas, Ustadz Abdul Rajak, Ustadz Munir, seluruh para orang tua, Bapak RT, Ketua Lingkungan, seluruh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadinya pagi ini saya mau ngikut ngelus anak yatim. Ini suruh tiba-tiba manuver, ya, tahu manuver nggak Pak? Berubah mendadak, suruh ngomong. Mudah-mudahan lancar ngomongnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu nyengir aja ibu-ibu. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya beliau adalah Abu Syafiq bil yatim wal armalah, orang yang paling sayang. Kalau kita tanya di dunia ini siapa orang yang paling sayang kepada anak yatim, pasti jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Nabi dikatakan orang yang paling sayang kepada anak yatim? Karena Nabi Muhammad SAW pun juga adalah seorang yatim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan usia kandungan 2 bulan di rahim ibunya, Allah takdirkan ayahandanya udah nggak ada tuh. Kemudian beberapa tahun kemudian ketika Nabi Muhammad masih kecilnya ditinggalkan oleh ibunya, karena Allah ingin memberikan perasaan yang sangat menyedihkan kepada Nabi Muhammad sebagai satu pelajaran supaya nanti ya bisa Nabi Muhammad sayang dan paling sayang kepada anak yatim. Di antaranya adalah karena cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka adik-adik yang hari ini Allah takdirkan sebagai yatim, jangan sedih. Ternyata banyak orang-orang yang awalnya yatim kemudian sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Ada mufti ulama dunia namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau yatim dari kecil, tapi dengan kegigihannya belajar, dengan semangatnya belajar, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia mufti ulama dunia. Bukan sekelas kecamatan, bukan sekelas RT, bukan kabupaten, tapi dunia benar-benar. Kenapa? Karena mau belajar. Laisal fata, bukan seorang pemuda itu mayyakulu yang ngomong kana abi, nih bapak saya, nih bapak saya lurah, nih bapak saya camat, nih bapak saya orang kaya. Seorang pemuda nggak pernah membanggakan siapa orang tuanya, walakinnal fata, akan tetapi anak muda yang hebat, anak muda yang tangguh, yang berkata ha anadha, nih saya, buktikan prestasinya. Nih anak muda yang yatim-yatim, jangan sedih, masih ada pondok pesantren yang siap untuk menampung. Yang penting ada keinginan buat belajar. Tuntut ilmu agama, tuntut juga ilmu dunia, sambil kita berdoa, insya Allah Allah mudahkan jalan kita. Kalau ada orang yang masih punya anak, masih punya bapak, terus sukses, wajar. Kenapa? Ada ibunya, ada bapaknya, dapat perhatian, ada yang ngingetin, ada itu yang namanya danain. Tapi kalau anak yatim yang sukses itu 2 jempolnya tuh. Kenapa? Karena kehebatannya luar biasa. Sekalipun ibu dan ayahnya udah nggak ada, tapi luar biasa kesemangatan belajarnya. Buktikan kepada dunia bahwasanya kita orang yang berkekurangan. Dalam hal ini kekurangan nggak dapat perhatian ibu sama bapak, tapi kita harus bisa jadi orang amin ya Allah ya Rabbal. Makanya belajar. Mondok ya, mau mondok gak? Alhamdulillah Ustadz saya udah mondok. Di mana? Pondok Manggis. Ya, pondok Manggis. Pondok pesantren. Di pondok pesantren. Nah artinya kita belajar tuh ngaji. Di sini pengajian di kampung dulu tuh. Belajar juz amma ya. Belajar ngaji ikro ya kan, alif patah a, alif kasro i, alif domah u, jadinya a i u, kan begitu ya. Jim patah ja, jim nun sukun patah jan, jajan ba patah baso, domah so, baso, jajan ba baso. Bisa bagaimana kayak ya, yang penting ngaji kayak begitu, ngaji tuh. Seblak pakai pegon itu ya. Seblak ada e-nya soalnya. Nah artinya kita belajar tuh ngaji tuh. Zaman dulu ngaji begitu tuh. Sekarang ngajinya ikro. Kalau ikro langsung tuh pintas. Ya enggak? Ini huruf apa? K. Ya ini bukan huruf K. Ini huruf kaf dikasih fathah jadi K. Huruf namanya lam dikasih fathah jadi la. Kalau sekarang ini la pokoknya. Ini K-nya.
Artinya nggak tahu prosesnya, ya nggak apa-apa, yang penting bisa. Nanti lama-lama juga tahu. Ada bab-babnya tuh. Udah ngelajar baca Iqra Quran, ya, naik tuh ke Quran, ya nggak? Belajar juz amma, ya kan? Amma yatasaalun. Yang bagus lagi dihafal. Ada yang hafal juz amma? Hah? Ada yang hafal juz amma? Hah? Hafal? Ujungnya doang. Anas. Apalin tuh, Masya Allah. Orang yang hafal Quran walaupun cuman sedikit, berkah tuh, berkah, sebab dia kalamullah. Nah makanya belajar agama dari kecil, dari mulai kecil tuh, ya. Ta'allum fis sighari kan naksi alal hajari. Orang belajar di waktu kecil itu sama kayak orang yang lagi melukis di atas batu. Gampang apa susah? Susah, dipahat, miring kanan, miring kiri, kekencangan itu kurang bagus, susah. Tapi faedahnya kalau dari kecil itu luar biasa. Kenapa? Pemahamannya dalam dan juga ingatannya kenceng tuh. Coba kalau kita yang belajar zaman dulu lagi kecil-kecil tuh masih inget tuh belajar yang zaman dulu. Wujud kidamba kok sampai sekarang masih inget, ya gak? Sampai alif batasa huruf hijaiyah itu masih inget gak tuh? Abatasa jahahoda jaroja asasa sodotojo ago pako kalamana wahala ayat dikasih kasroh ibtisi jihihi dijiriji sisi ditiji gipiki kilimini wihili iyi kasih domah ubutu suju huhudu juruju susu sudu tuju ugu puku kulumunu hulu uyu. Tuh masih inget gak? Ente kagak ngaji sih. Temen dulu ngaji begitu tuh. Ya zaman dulu, kebetulan gurunya yang orang dulu, kalau saya bukan orang dulu, ya orang sekarang. Nah artinya tuh belajar ngaji tuh luar biasa. Habis itu belajar ilmu tajwid, ya kan? Apabila nun sukun ketemu huruf yang 6 amjah ain hau gin ho ijhar, maka dibaca jelas. Kalau ketemu huruf ihfa yang 15 sip dasana kam jada sahsun kod sama dum toyi bajid pitu kodok zolima, maka bacanya samar. Contoh mingkuli sukun ketemu kap, berarti ustadz yang di sono salah no. Apa itu? Itu Robinson, itu kan nun sukun ketemu sod, harusnya jadi Robinson. Enggak begitu. Enggak, itu no Robinson, beda lagi. Ini mah kita lagi belajar tajwid. Jadi ya ngaji, ya jadi harus ngaji, ya penting. Tadi kata orang tua kita Ustadz Ilyas, belajar berpendidikan. Suatu hari datang seorang tua, datang ke Nabi, ya Rasulullah, anak saya mukul saya. Kata orang bapak nih ke Nabi. Kemudian Nabi bilang, tanya, emang anaknya udah dididik belum? Belum ya Rasul. Disekolahin? Enggak ya Rasul. Terus kerjaan sehari-hari ngapain? Dia ngangon ya Rasul. Oh pantas, kata Nabi, itu anak nggak bisa bedain mana buka bapak sama mana buka tuh binatang angonannya tuh. Artinya di sini perlu dididik. Wajar aja anak itu durhaka sama kita karena kita pernah kasih tahu. Wajar aja kita kasih, wajar aja tuh anak nggak ngerti kasih sayang kepada orang tua karena emang kita kagak pernah ajarin. Ustadz apaan saya kagak bisa. Tuh ada guru, ada Ustadz Ilyas, ada Ustadz Rojak, ada Majlis Taklimnya, ada Ustadz Munir, ada Ustadz Ahmad ngaji di kampung kita ada. Udah naik dikit levelnya tuh ke pondok pesantren. Maka mudah-mudahan kita doakan nih anak-anak yatim kita, bukan cuman namanya acara ritual seperti ini, kita doain yang penting punya kesemangatan biar bisa jadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.